down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hanif Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Zakat serta teman-teman manajemen dakwah sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kedudukan zakat dalam Islam. Namun izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Saya sendiri Lutfiana Kamila Tunisa sebagai moderator dan juga sebagai pemateri yang pertama, lalu Hefni Ahmad sebagai pemateri yang kedua, dan yang terakhir Nailis Syarifah sebagai pemateri yang ketiga. Baik, saya akan menjelaskan langsung mengenai pengertian dari zakat. Nah, jadi zakat menurut etimologi, zakat berasal dari kata bahasa Arab yaitu zakka, yuzakki, taskiyatan, zakatan, yang dimana memiliki arti toharoh. Nah, toharoh sendiri juga berarti bersih, membersihkan. Selanjutnya, menurut terminologinya sendiri, zakat ini merupakan bagian dari sejumlah harta tertentu di mana harta-harta tersebut sudah mencapai nisab. Nah, di mana harta itu pun yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Selanjutnya, pengertian zakat menurut para ulama. Yang pertama yaitu mazhab Maliki. Di sini, menurut mazhab Maliki, zakat ialah mengeluarkan bagian yang khusus dari sebuah harta yang khusus yang telah mencapai nisab, batas kuantitas yang mewajibkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, ini dengan catatan kepemilikannya itu kepemilikan penuh dan juga sudah mencapai haul, sudah mencapai 1 tahun. Lalu, harta ini bukan barang tambang dan juga bukan pertanian. Itu yang pertama menurut mazhab Maliki. Yang kedua yaitu ada mazhab Hanafi. Di sini zakat diartikan dengan bagian harta yang khusus dari harta yang khusus. Ini harta yang khusus nih. Nah, itu sebagiannya ini menjadi milik orang yang khusus yang sudah ditentukan oleh syariat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut mazhab Hanafi. Selanjutnya menurut mazhab Syafi'i. Nah, di sini zakat diartikan sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Dan yang terakhir, mazhab Hanbali. Nah, di sini zakat ini diartikan sebagai hak yang wajib. Maksudnya apa? Nah, jadi dikeluarkannya dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus juga. Nah, yang dimaksud kelompok yang khusus ini ada 8 kelompok yang sudah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, maka bisa diartikan bahwa zakat ini ialah pembersihan harta yang didasarkan pada keimanan kepada Allah bahwa dalam setiap harta yang diperoleh ini terdapat hak fakir miskin dan orang yang meminta-minta. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Nah, kepada pemateri kedua dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa menjelaskan sedikit mengenai landasan hukum dari materi zakat ini sendiri. Ada beberapa dasar hukum yang menjelaskan bahwa kewajiban zakat harus dibayarkan, dan diantaranya yaitu dari Al-Quran. Ada banyak sebenarnya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan atau
menerangkan tentang kewajiban zakat, akan tetapi saya akan bacakan eh, surat ataupun ayat yang sangat familiar tentang kewajiban zakat ini sendiri, yang yaitu surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya khud min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ayat ini sering digunakan setiap penulis dalam materi zakat, sedekah, infak dan sejenisnya itu sendiri. Yang kemudian ada dasar hukum dari hadis juga. Banyak juga hadis yang menerangkan ataupun menjelaskan tentang kewajiban zakat. Saya bacakan yang sangat familiar, yang biasanya juga orang mencantumkan hadis ini di setiap makalahnya ataupun tulisannya, yaitu dari hadis dari At-Tabrani dan Ali bin Abi Thalib yang punya innallaha farada ala ahniya'il muslimin fi amwalihim biqadri alladhi yasa'u fuqara'ahum wa la yajhadal fuqara' idza ja'u aw aru illa bima yasna'u aghniya'uhum ala wa anna Allah yuhasibuhum hisaban syadidan wa yu'adzibuhum adzaban aliman, di mana kewajiban zakat ini sendiri ada pada harta-harta orang kaya dari kaum muslimin, dari sejumlah harta yang dapat bisa mengurang ataupun melapangi ataupun bisa meringankan beban-beban orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tidak akan menderita karena kelaparan dan kesulitan sandang kecuali karena perbuatan orang-orang yang kaya tadi. Ingatlah, Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih. Kemudian juga ada landasan hukum dari ijma para ulama antara imam salaf kita ataupun khalaf kita, ulama klasik dan ulama kontemporer, semuanya sepakat atas kewajiban zakat yang diwajibkan kepada bagi setiap muslim, khususnya orang yang beriman kepada Allah, wajib untuk membayarkan zakat. Hanya saja ada beberapa perbedaan antara beberapa imam mengenai zakatnya seorang budak mukatab, yaitu budak yang dijanjikan kemerdekaannya oleh tuannya dengan syarat membayar tebusan, yaitu menurut Imam Hanafi hal itu boleh dilakukan. Selain itu Imam Malik, Syafi'i dan Hambali tidak boleh berzakat karena hartanya seorang budak itu tidak berkembang, dan hartanya seorang budak itu adalah milik tuannya, karena budak itu sendiri adalah harta bagi tuannya. Kemudian ada kedudukan zakat dalam Islam. Zakat disyariatkan dalam Islam sebagai bentuk kepedulian sosial, sehingga tidak ada jurang kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Maka zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya atau muzaki terhadap orang miskin. Ini yang banyak disalahartikan oleh segelintir orang, bahwa zakat itu adalah kewajiban bagi orang kaya saja. Akan tetapi ini harus diluruskan pengertiannya. Zakat itu untuk setiap orang muslim harus
digarisbawahi bahwa zakat wajib bagi setiap orang muslim, bukan kewajiban bagi orang kaya saja. Hanya saja nanti ada pembahasan lain mengenai zakat mal yang harus dikeluarkan oleh si kaya, misalnya untuk kesenjangan, ya untuk kemakmuran, katakan si miskin dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nelly Syarifah akan melanjutkan presentasi pada materi kedudukan zakat dalam Islam, yaitu pada slide ke-7. Kaum muslimin sepakat bahwa hukum zakat ini adalah wajib, karena diwajibkannya zakat adalah untuk kebaikan umat manusia itu sendiri. Nah, berzakat ini merupakan sarana untuk mensucikan dan juga menjaga harta. Selain itu pula, berzakat ini merupakan sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebagai wujud rasa syukur atas apa yang telah dia dapatkan atau nikmat yang telah dia dapatkan yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, maka sudah selayaknya sebagai manusia untuk mengeluarkan sebagian hartanya atau dengan berzakat ini untuk kemudian diberikan kepada mereka orang-orang yang dalam kategori kurang mampu, atau kalau dalam zakat disebutkan ada 8 asnaf itu. Ya, selanjutnya pada slide yang ke-8, masih dalam materi kedudukan zakat dalam Islam, yaitu zakat adalah pilar ketiga penyangga agama Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya rukun Islam, di mana ini terdiri dari 5 pilar yang saling berkaitan, dan zakat ini termasuk pilar yang ketiga atau rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Jadi ibaratkan sebuah bangunan itu terdiri dari beberapa penyangga yang bertujuan agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh. Nah, seperti halnya dalam Islam, dalam rukun Islam ini ada 5 pilar yang haruslah saling berkaitan. Jadi tidak boleh ada yang salah satu dihilangkan ataupun diabaikan, agar Islam tersebut dapat berdiri dengan kokoh, tidak runtuh. Selanjutnya yaitu zakat adalah kewajiban yang diketahui secara pasti dalam Islam. Zakat ini sebagai suatu ibadah pokok, disebut juga sebagai al-ma'lum minad-din bi'ad-darurah, atau suatu hal yang diketahui secara pasti dalam agama. Maksudnya sudah diterangkan secara jelas di dalam nas Al-Quran dan juga hadis. Selain itu juga merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang, yaitu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Jadi apabila dia merupakan orang Islam, maka wajiblah baginya untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat. Selanjutnya masih pada materi kedudukan zakat dalam Islam, pada poin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah sholat pada 20 tempat di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa tingginya derajat atau kedudukan zakat di dalam agama Islam. Penyebutan kata sholat dalam banyak ayat di Al-Quran terkadang disandingkan dengan iman dan terkadang disandingkan pula dengan amal solih. Apa itu iman? Iman itu adalah perbuatan hati. Nah, kemudian kalau amal solih atau di sini adalah zakat, itu merupakan amal perbuatan anggota tubuhnya. Kalau iman itu tadi di hati, nah kalau ini amal solih itu, zakat itu adalah perbuatan yang terlihat, amal solih, perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang menjadi bukti kebenaran iman seseorang. Cukup sekian presentasi materi dari saya kembalikan lagi waktunya kepada moderator. Terima kasih.
Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya, dari Mas Hefni, dan juga dari Mbak Nelis. Nah, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, lalu ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.